Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat. Nomor untuk mahasiswa saya 1901009. Di sini saya akan menjelaskan bab 12 pemasaran. Pengertian atau definisi pemasaran adalah salah satu kegiatan pokok yang perlu dilakukan oleh perusahaan, baik itu perusahaan barang atau jasa, dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup usahanya. Kedua, konsep pemasaran. Konsep pemasaran tersebut dibuat dengan menggunakan 3 faktor dasar, yaitu 1. Saluran perencanaan dan kegiatan perusahaan harus berorientasi pada konsumen atau pasar. Yang kedua, volume penjualan yang menguntungkan harus menjadi tujuan perusahaan dan bukannya volume untuk kepentingan volume itu sendiri. Yang ketiga, seluruh kegiatan pemasaran dalam perusahaan harus dikoordinasikan, diintegrasikan secara organisasi. Selanjutnya, tujuan pemasaran. Tujuan utama konsep pemasaran adalah melayani konsumen dengan mendapatkan sejumlah laba atau dapat diartikan sebagai pertandingan antara penghasilan dengan biaya yang layak. Selanjutnya ada memasarkan produk dengan promosi. Pengertian promosi merupakan suatu bentuk komunikasi pemasaran. Komunikasi promosi adalah aktivitas pemasaran yang berusaha untuk menyebarkan informasi, mempengaruhi atau membujuk, atau mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. Yang kedua, bentuk-bentuk promosi. Bentuk-bentuk promosi ada personal selling, yaitu merupakan komunikasi langsung antara penjual dan calon pelanggan untuk memperkenalkan suatu produk. Yang kedua, ada periklanan, yaitu kegiatan yang terlibat dalam penyajian pesan yang non-personal, tidak tertuju pada seseorang tertentu, disuarakan atau oral atau visual, dan dibiayai secara terbuka untuk suatu produk, jasa, dan ide. Yang selanjutnya C, publisitas, yaitu merupakan pemanfaatan nilai-nilai berita yang terkandung di dalam suatu produk untuk membentuk citra produk yang bersangkutan. D, promosi penjualan, yaitu dirancang untuk menghasilkan tindakan yang segera dan spesifik. E, direct marketing, yaitu merupakan sistem pemasaran yang bersifat interaktif yang memanfaatkan satu atau beberapa media iklan untuk menimbulkan tanggapan atau respon yang terukur atau transaksi di sembarang lokasi. Selanjutnya ada prinsip pemasaran partisipasi. Menurut Rafael et al. 2007 menuliskan bahwa dalam pemasaran partisipasi, pelanggan tidak hanya mengizinkan Anda untuk memasarkan pada mereka, tapi sebenarnya menjadi terlibat dalam proses pemasaran. Selanjutnya F, membangun kekuatan pemasaran. Beberapa karakteristik dasar dari pasar juga sangat diperlukan demi suksesnya suatu bisnis. 1. Temukan pasar yang mendukung nilai merek maupun perusahaan Anda. Yang kedua, temukan pasar yang produk lainnya lebih bervariasi daripada produk asing. Yang ketiga, temukan pasar yang membuat Anda menjadi pimpinan dalam hal harga, atau sekurang-kurangnya tidak ada yang memimpin harga dalam pasar. Yang keempat, temukan pasar yang memiliki harga bervariasi. Yang kelima, temukan pasar yang membuat Anda tidak tergantung pada beberapa konsumen. Yang keenam, temukan pasar yang membuat Anda dapat menciptakan produk dengan menggunakan sistem distribusi secara optimal untuk industri yang bersangkutan. Selanjutnya, strategi pemasaran. Entrepreneurship berbasis teknologi. Menurut Christina dan David 2015 menuliskan bahwa teknologi adalah aplikasi dari alat, bahan, serta proses dan teknik untuk memudahkan aktivitas manusia.
Teknologi adalah proses yang dilakukan manusia dalam memodifikasi alam untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Untuk berjualan pun dapat menggunakan media sosial, Facebook, Instagram, Twitter, Blogger, Weebly, WordPress atau BBM, Line, WeChat, dan masih banyak lagi. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.